Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahil wahidil ahadis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihil mujtaba wa rasulihil mustafa arsalahu ila kaffatil wara basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi a'immatil huda wa masabihid duja alladzi azhaballahu anhumur rijsa wa tahharahum tathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi habibin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita muliakan para habaib min abna'in nabi sallallahu alaihi wasallam, para asatizah yang sempat hadir pada malam hari ini, para orang tua kita yang saat ini hadir bersama-sama kita di sini. Ada sesepuh kita, Habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid, yang sepengetahuan anak dari mulai Maulid Arba'in beliau istiqomah selalu hadir. Ya, begitu juga di sini ada Ustaz Habib Umar Bakhtar bin Syahab serta para habaib yang lain, para sesepuh kita. Tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat, mudah-mudahan kita doakan mereka semua diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi kesehatan oleh Allah, diberkahi umurnya, serta hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah, para tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita, dimanapun kita, dan kapanpun, kita tetaplah sebagai makhluk Allah yang lemah, yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Allah. Oleh karena itu malam hari ini terlebih dahulu mari kita mengkhususkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan kita dapat bertatap wajah di sini, dapat hadir di majelis ini dalam rangkaian Maulid Ishrin malam yang ke-14. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah catat sebagai ibadah. Langkah kaki kita Allah catat sebagai amal soleh. Dan duduk kita di majelis ini semoga Allah catat duduknya orang-orang yang di dalam hati kita ada mahabbah kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga pula tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita, Sayyiduna wa Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada malam hari ini, baik yang berada di atas panggung ini maupun yang berada di bawah sampai di belakang sana, kita doakan semoga pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-14 dari rangkaian Maulid Ishrin. Ini semua tidak lain tidak bukan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar yang Allah karuniakan, bukan cuma buat manusia tapi buat seluruh alam semesta. Dan Allah sendiri yang menyatakan bahwa nikmat terbesar ini tidak lain adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Katakanlah bahwa dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan hal itu hendaklah mereka bergembira, karena karunia Allah ini terlebih baik dari segala sesuatu yang telah mereka kumpulkan. Kita hadir di sini tidak lain karena Rasulullah. Kita berkumpul di masjid beribadah karena Rasulullah. Kita baca Quran pun karena Rasulullah. Kita punya tuntunan adab yang baik. Kita punya tuntunan akhlak dan etika dalam kehidupan ini. Tidak lain adalah karena jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuk kebaikan, apapun bentuk akhlak, apapun sesuatu yang dianggap terpuji dalam hukum syariat, semuanya tidak lain tidak bukan melainkan itu bersumber dari Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita baca, kita dengar kalimatnya. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutallaqan an zainil wujud. Apapun akhlak yang baik, apapun akhlak yang terpuji yang kita lihat pada diri seorang manusia, tidak lain tidak bukan melainkan itu telah dicontohkan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah jadikan contoh dalam kehidupan kita. Makanya beliau pun juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperilaku sebagaimana kita manusia. Tapi beliau adalah orang yang luar biasa. Kalau Rasulullah berdagang, itu biar kita punya contoh dalam berdagang. Kalau Rasulullah Allah takdirkan makan dan minum, itu pun menjadi contoh bagaimana kita makan dan minum dengan baik. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah berkeluarga, beliau beristri dan beliau punya anak keturunan, itu tidak lain dan tidak bukan salah satu hikmahnya adalah bagaimana beliau memberikan contoh syariat pernikahan, bagaimana syariat mendidik istri, anak dan keluarga buat kita sekalian. Apalagi kalau bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah, jangankan mencontoh Rasulullah, mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah pun kadang kita tidak sanggup. Bagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika seluruh hartanya dia bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau sisakan untukmu wahai Abu Bakar? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, tidak ada ya Rasulullah, habis kecuali yang aku sisakan adalah kecintaanku kepada Allah dan kepada Rasulnya. Luar biasa. Kita ngomong cinta dengan Nabi hadirin sekalian, kadang-kadang baru sebatas mulut. Belum apa-apa kita ngomong cinta kepada Rasulullah dibandingkan cintanya Rasulullah kepada kita. Rasulullah sampai akhir hayat tidak ada yang lain disebut oleh Rasulullah, umatku, umatku. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita. Tapi kita ngaku cinta dengan Nabi, syariat Nabi dicemooh, kadang-kadang kita enjoy. Ya, sunnah Nabi dicemoohkan, kadang-kadang malah kita seolah-olah anggap hal yang biasa. Sepele Pak, anak tidak banyak contoh dalam ceramah maulid, anak tidak mau ngomong cerita contoh sunnah yang berat-berat Pak. Cerita yang sepele baiklah sunnah Nabi di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam ibadah rutinitas keseharian yang kita lakukan. Perkara siwak tidak usah jauh-jauh Pak. Berapa banyak orang-orang yang kadang-kadang seolah anti dengan siwak. Berapa banyak orang-orang yang kadang-kadang seolah jijik dengan orang yang mengamalkan sunnah bersiwak ketika sholatnya. Benar? Kalau kita pikir berapa sih sebenarnya harga sebatang kayu siwak? Ya lah. Tapi berapa banyak orang yang enggan bersiwak? Padahal hadisnya jangan ditanya. Di sini habaib banyak asatis tahu semua hadisnya. Ada yang ukuran hitungan 1 rakaat, ada yang hitungan 2 rakaat, ada yang hitungan 1 salat. Salatun bisiwak afdalu min sab'ina salatan bila siwak. 1 kali salat orang yang bersiwak kata Rasulullah lebih utama dari 70 kali orang yang salat tidak bersiwak. Tapi berapa banyak orang yang kadang-kadang enggan. Ngapo takutlah Pak Ustadz, bajunya kotor lah, kati-kati, cakiyo cakapakaman. Ya tak? Kamu jingok live imam Masjidil Haram, jingok live imam Masjid Nabawi kalau sholat.
Begitu habis perintahkan ngeluruskan sop, tahu dia buka bajunya. Ya dah. Yang dicabutnya apa? Kayu siwak, subhanallah. Harga baju Imam Masjidil Haram itu barangkali ratusan kodi harga baju kita. Itu dipesan dengan pesanan yang khusus. Tapi Imam Masjidil Haram pakai siwak. Imam Masjid Nabawi pakai siwak. Pakai ngomong pula kadang-kadang nyingok ngomong bersiwak. Aku nak nian Ustaz nyingok wajib itu dikit-dikit nyucuk mulut, dikit-dikit nyukit gigi. Lah, nak apa kau nak jijik-jijik? Siwak wajib nian, mulut-mulut wajib nian. Kecuali siwak wajib masuk mulut kau. Ya, atau sebaliknya siwak ente masuk mulut wajib. Ya. Nah ini tandanya orang yang mengamalkan itu. Iya artinya adalah orang berilmu. Nah inilah yang kita harapkan ketika kita hadir dalam setiap peringatan maulid. Minimal paling tidak walau satu kalimat, walau satu ilmu ketika kita bubar dari majelis ini. Ada yang menjadi motivasi buat kita, menjadi tambahan ilmu pengetahuan. Agar akhlak kita bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan. Agar ibadah kita bisa menjadi lebih sempurna. Memang hidup manusia ini hadirin sekalian salah satunya yang bakal jadikan manusia itu sempurna, yang bakal jadikan manusia itu terhormat karena ilmu. Ya. Siapa tak punya ilmu jangan harap hidupnya bakal diangkat oleh Allah derajatnya. Jangan harap hidupnya bakal dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tak punya ilmu. Ini janji Allah dalam Al-Qur'an. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya. Dosa jauh-jauh. Hidup pucuk dunia ni pacak ilmu kampung bela betua itu. Lah iya ni yang ngapain dia tahu. Pacak ilmu kampung. Kampung nian tapi ya, bukan kampung-kampungan. Lah, pacak muka Fatihah ini ilmu kampung. Ya, adik-adik belajar, pacak mimpin Yasin, pacak mimpin tahlil. Baca doa Yasin, baca doa tahlil, baca maulid, mimpin marhabah. Iyalah. Nah, baca doa akad nikah, baca khutbah nikah. Wong mati, wong salat jenazah baca, doa jenazah baca. Lah ini baca talqin di kuburan baca. Nengala itu katik lokak makan belakangan. Tapi kalau ilmu dah katik, jangan harap bakal diajak orang ke tengah, bakal diajak orang naik. Ilmu dah kati. Pergi tahlilan, cak tak salah-salah, cak iyo-iyoan nian. Baru nak naik tangga, lah canda kawan. Saya naik, takuan, duduklah sini kau. Baru nak naik. Ngapa? Karena dah kati ilmu. Tapi kalau orang ada ilmu, biar duduk di bawah masih tarik orang naik ke pucuk. Tapi kan ada ilmu, mendakati ilmu. Siapa? Biar makin sal 3 ikok, ketunya terlumbuk pecah bakul. Ilmu dah kati. As-sege, itu namanya. Tahu namanya apa? As-sege. Ya. Tapi biar ada ilmu. Meskipun tidak sekolah tinggi. Mamang itu duluan digari wong. Mangci, tolong nian Mangci. Malam besok, malam Jumaat. Jangan tak datang. Aku nak berhajat di rumah, nak baca Yasin tahlil. Kalau baca Mangci itulah yang mimpin. Karena Mangci ada ilmu. Ada kebacaan. Aku tak nganggap orang lain lagi. Nak kemana kau nak? Ay, kejut ni baik. Mangcik dulu kena agang ni. Ngapa? Karena ada ilmu. Jangan tak datang mangcik. Diharap ni kan. Pokoknya malam besok habis pergi mangcik itulah. Aku harap kepimpinnya. Langsunglah sama doanya. Mulai mangcik pasang action jual mahal. Kayak dulu Aku nak jengok jadual dikin. Ya. Ay, mangcik. Karena ilmu, subhanallah. Maka itu seseorang itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena nah ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah itu subhanallah solusi dari setiap permasalahan hidup. Makanya kalau kita qiyam selalu kita baca marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidai. Siapapun yang memandang wajahmu ya Rasulullah senang, hatinya gembira. Ini yang mestinya kita contoh. Ya. Cara menyenangkan orang lain ini banyak cara. Ya kalau dia punya rezeki, ada duit ya dengan duit. Ya lah.
Kalau dia punya tenaga ya dengan tenaga. Kalau dia punya ilmu ya dengan ilmu. Maka itu Imam Ghazali mengatakan manusia ini dalam kehidupan, dalam kepergaulannya di tengah-tengah orang banyak, kadang-kadang perumpamaannya tidak beda laksana kedudukan malaikat yang mulia di sisi Allah. Kadang-kadang kedudukan manusia itu ibarat hewan dan benda mati, kata Imam Ghazali. Kadang-kadang juga kedudukan manusia itu seperti kalajengking, ular hitam, dan hewan yang berbisa. Sekarang mari kita tanya, kira-kira posisi diri kita di mana dalam kehidupan ini? Sebab kita dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dengan kehadiran orang lain. Benar? Benar. Lah, lahir kita perlu orang lain tak? Kalau zaman dulu ada dukun beranak. Ya tak? Lah, iya, perlu orang lain. Zaman sudah semakin maju, ada bidan. Semakin canggih zaman teknologi semakin maju, ada dokter spesialis kandungan. Benar. Ternyata lahir pun kita butuh kehadiran orang lah. Nah, apa betul dewek kamu? Ma, aku dah betul. Dah ngerti. Ya. Tidak ngerti. Artinya kita butuh kehadiran orang lain. Sampai mati pun kita butuh kehadiran orang lain. Nah, ngapa kamu kalau disebut cinta mati cak lesu kalau kayak. Ya. Kita tak usah ngomong mati dulu lah. Ya. Nah, ente senyum be, perlu orang lain tak? Coba hadirin sekalian yang belakang. Kita senyum perlu orang lain tak? Kalau senyum dewe Anda kata kira-kira. Ini tandanya hidup ini kita butuh orang lah. Butuh orang lain. Maka dalam kehidupan, dalam pergaulan, kedudukan diri kita di hadapan orang lain, yang pertama bisa jadi sebagaimana kedudukan malaikat yang mulia di sisi Allah. Siapa? Merekalah orang-orang yang berilmu. Merekalah para ulama. Merekalah para guru-guru kita. Mereka punya ilmu. Maka dimanapun mereka berada, mereka akan dimuliakan. Bahkan dalam etikanya terhadap orang yang berilmu, kita pun tidak boleh jahat sangka. Ya. Kita mesti diajarkan untuk berhusnuzon kepada orang yang berilmu. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang berilmu sudah memahami suatu perkara di mana kita belum memahami suatu perkara tersebut. Ya. Ya, dengan ulama, dengan habaib, dengan asatidz. Apalagi sekarang ini ulama, habaib, asatidz ini kadang-kadang wah, jadi bully-bulian di zaman sekarang ini, Pak. Zaman dunia akhirat cagut magut ini. Ulama ngomong mah itu dikit mulai rami berkomentar. Habib ngomong begitu dikit mulai rami dicemooh berkomentar. Ini orang-orang bodoh. Mereka orang-orang yang tidak punya ilmu. Orang-orang yang tidak punya ilmu. Maka kita jadilah seorang yang punya prasangka baik terhadap orang yang berilmu. Kalau sampai orang yang berilmu, kalau ulama, habaib ngomongnya sampai berbicara tegas, jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang buruk. Ya. Pasti ada yang menyebabkan dia mengeluarkan kata-kata yang tegas. Lah, tegas bukan belum tentu kasar, hadirin sekalian. Ini satu contoh nih, satu contoh. Ya. Kita tidak boleh berprasangka yang jahat terhadap ulama, apalagi terhadap habaib min zuriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah baca satu kisah, bagaimana suatu ketika Imam Asy-Syafi'i datang ke tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Sebagai murid, tentunya Imam Ahmad bin Hanbal sangat memuliakan gurunya Imam Syafi'i. Akhirnya dia siapkan makanan, banyak bermacam-macam makanan. Subhanallah, saking gembiranya Imam Syafi'i, seluruh makanan ini dimakannya habis. Selesai makan, malam itu dia langsung masuk dalam kamar. Begitu masuk dalam kamar, keluar waktu subuh, keluar dari kamar Imam Syafi'i langsung salat subuh. Ternyata apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i menjadi perhatian oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Pagi harinya sang anak menghadap kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai ayah, inikah Imam Syafi'i orang yang kau muliakan? Inilah Imam Syafi'i, gurunya orang yang kau hormati. Gurumu orang yang kau hormati itu. Ada apa, kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai anakku?
Sejak dia datang sampai pagi ini aku sudah menyaksikan ada 3 hal yang kuanggap tidak sesuai dengan perilaku orang yang alim. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Yang pertama, wahai ayah, katanya, sejak diberikan jamuan makanan, seluruh makanan yang kita sediakan dimakan habis oleh Imam Syafi'i. Apakah begini seorang yang alim berkelakuan ketika dia makan? Kemudian setelah makan, seluruh makanan dimakan dengan habis, dengan lahapnya, dia masuk kamar. Malam ku perhatikan, tidak dia melaksanakan ibadah, dia tidak melaksanakan sholat malam. Bahkan keluar dari kamar waktu subuh, langsung melaksanakan sholat subuh tanpa berwuduk lagi. Akhirnya, ditanyakanlah oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada gurunya Imam Syafi'i. Ya Ustazi, ya Syaikhi, ternyata apa yang kau lakukan menjadi perhatian anakku. Dia menganggap ini sebagai sesuatu yang buruk. Kenapa? Makanan yang kami sediakan, yang kami jamu, semuanya kau makan habis. Bahkan tadi malam diperhatikan anakku, kau tidak melaksanakan sholat malam. Bangun waktu subuh pun keluar dari kamar, kau langsung melaksanakan sholat subuh tanpa berwudu. Imam Syafi'i senyum. Apa kata Imam Syafi'i? Aku tahu, kata Imam Syafi'i, keluarga Ahmad bin Hanbal adalah keluarga yang soleh, keluarga yang wara, keluarga yang zuhud. Dan aku tahu keluarga Ahmad bin Hanbal sangat selektif dalam memilih makanan yang halal. Dan aku yakin seluruh makanan yang disiapkan oleh keluarga Ahmad bin Hanbal adalah makanan dari jalan yang benar-benar halal. Tidak sedikit pun bercampur dengan syubhat. Makanya seluruh makanan itu aku habiskan, kata Imam Syafi'i. Aku habiskan. Kenapa? Makanan orang pemurah itu jadi obat. Makanan wong pelit, makanan wong bakhil itu jadi penyakit. Makanya seluruh makanan itu ku habiskan, kata Imam Syafi'i. Aku berharap malam harinya aku kuat untuk melaksanakan ibadah. Selesai makan, aku langsung masuk ke dalam kamar, kata Imam Syafi'i. Begitu aku hendak berbaring, saat itu begitu banyak terlintas permasalahan agama dalam benakku. Sampai-sampai malam itu, kata Imam Syafi'i, aku tidur 70 masalah agama dapat ku selesaikan sampai menjelang waktu subuh. Sehingga aku tidak sempat tidur. Waktu subuh, kenapa aku keluar dari dalam kamar langsung sholat? Karena aku yakin tidak batal wudhu dan aku tidak tidur. Maka aku langsung sholat subuh. Subhanallah. Awalnya tadi udah jangan sangka nih. Awalnya sudah seuzon. Maka itu dengan orang alim, hati-hati. Jangan mudah kita berprasangka yang buruk. Orang udah sampai kepada pemahaman yang kita belum sampai. Tapi bagi orang alim, kalau kita melihat ada perbedaan, bertanya. Ini cak pakam-pakam, bacanya alai ulama, bacanya alai kiai, jalai Habib. Begitu ditanya oleh Habib, ente keluaran pesantren mana? Pesantren kilat, Habib. Oh, cocok. Keluaran pesantren kilat. Ya pecah kilat itulah ilmunya. Ya. Belajar 3 bulan, bacanya alai kiai, bacanya alai muallim, bacanya alai Habib. Masya Allah. Ini orang yang pertama, kedudukannya adalah pergaulan di hadapan orang lain. Sama sebagaimana kedudukan malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi orang yang kedua dalam kehidupan ini, di tengah pergaulannya terhadap orang banyak, kadang-kadang perumpamaannya ibarat hewan dan benda mati. Ado sama dengan dak kate. Ado dak masuk hitungan, dak kate dak pulak jadi luruan. Tahu dak kamu nang? Uji bahasa wong sekayu ika name bangki menyawe. Dikata ke bangki dia menyawo. Tak maaf kalau anak tu ngomongnya agak kasar lah. Nah, dikata ke ado, dak kate kedadakan uji wong Palembang. Dikata ke dak kate ado cogoknya apa dak name bangki menyawe tadi. Jadi ado sama dengan dak kate, hidup tidak ngenjuk manfaat untuk wong banyak. Yang ketiga, atau manusia dalam kehidupan ini ketika dia bergaul dengan orang banyak, kedudukannya tidak ubah seperti kalajengking, seperti ular hitam dan seperti hewan yang berbisa. Ngapo? Baru nak marah, wong lah bersau.
Nah, ji kawan, datang pula wak yang ini. Lah. Baru nak marah, wong lah takut sudah. Maka kita jangan jadi orang yang membawa mudarat buat orang lain. Jangan jadi orang yang membawa kita kekhawatiran dan rasa takut buat orang lain. Inilah manusia tipe penyakit. Datang baik baru nak gejala sudah buat orang sakit, sudah buat orang gelisah. Maka kita dalam kehidupan ini berusahalah untuk mencontoh Rasulullah, mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu contoh sahabat, contoh para aslafun saleh, para salafun saleh kita, bagaimana ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana amal soleh mereka, bagaimana muamalah mereka, sampai mereka selalu dikenang dan dikenang meskipun jasad mereka sudah hancur berkalang tanah. Ini baru sikok kita cerita. Rasulullah itu ketika dipandang menggembirakan, buat orang lain jadi senang. Apalagi para sahabat beliau, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Oh, itu orang yang paling berdiri tegak di depan untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang zuhud dalam ibadahnya. Bahkan dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat salat tahajud. Ya Rabb. Walaupun beliau seorang Amirul Mukminin, tapi baju jubah beliau ada 14 tempat yang tampil-tampilan. Dan itu tidak menjadikan beliau malu. Bahkan beliau sebagai orang yang ahli ibadah tekun dengan Al-Quran. Ini ngaji lagi tak lurus, mati-mati nak jadi imam. Tak dijadi imam merajuk. Iya. Gerutu. Merajuk tua ni amin cek jahat. Saro nyari ubat je. Maka anda galak sampai ke ceramah. 3 yang tua saro nyari ubat ni pak. Merajuk tua, nangis tua, kanji tua. Merajuk tua. Ui saro nyari ubatnya. Apalah je gitu, mamang ini mengengut terus. Mana mang cik? Lah, apa salah daku? Merajuk. Selidik punya selidik, rupanya merajuk Ustaz, tak dijadi ke imam terawih. Iya. Ada tak orang merajuk tu? Kau produk baru, mana tahu? Yang kedua saro nyari ubat jadi amin nangis tu. Nangis tu. Saro nyari ubatnya. Cak sendu terus kai. Cak pilu terus. Tapi penampilan cak lain. Ngapa bang cik? Cak sendu, cak sedih terus, cak dah nangis. Nangis tu. Rupa nak bini lagi. La haula wala. Ustaz cak tak tahu baik. Bicik kau kan lama dah kati lagi. Lah, rupon madai masang gigi palsu. Baju kemeja masuk ke makin cak pinggang pula. Ada kendak nangis tua itu. Banyak macam nangis tua ni banyak macam. Di sikok musola, daerah kita ni lah seberang dulu kementerian anak cawisan di situ. Di situ anak-anak yang model cak kamu inilah. Ya, dinjuk jadwal ngebang azan maghrib isya digilir ke. Itu nak motivasi budak kecil supaya rajin ke musola. Sambil ngelatih dia azan biar dia berani. Nah rupanya ada orang tua dilanggar itu tak senang. Apa gawe kita tua je ngongkon budak kecil. Lah, oi Mang Haji nak mati kalau Mang Haji kita ni. Coba kalau mati siapa ganti kita tua? Budak kecil inilah ganti. Yalah, kira-kira Mang Haji tu apa tak mati lagi? Bakal mah? Nah, jadi biarkanlah budak kecil. Latih supaya dia juga galak rajin ke musola, suruh dia ngebang, juk jadwal. Maghrib ini si Anu, papanya maghrib ke Ahmad, isaknya gage Toha. Lah, ngapa kamu tahu? Ada yang aneh apa nama itu? Toha tu nama Rasulullah, kau siapa? Digilir ke. Jadi sekali hari anak cawisan situ pak.
menjelang maghrib datang. Oleh uak ini. Tidak usah ngebangga ujinya, pacak laku. Nangislah budak kecil ini. Tapi nangis si Beb, nahan suara. Nangis ketakutan. Nahan suara. Kapan toleh? Nah, nangis. Ngapo nang kau nangis? Jadwal aku ngebang. Jadi, serobot uak itu. No. Ya sudah aja. Jangan nangis lagi tangkau. Melok cawesan melok taklim. Kaget, Isa Ustaz jamin kau ngebang. Iyo Ustaz, iyo. Pokoknya duduk mantap-mantap. Ya, kaget begitu Isa kau ngebang. Diem. Kalau kau nangis ujiku aku pacak ngipuk kau. Tapi kalau Haji itu nangis sago aku nak diem begitu. Inilah namanya nangis tuh. Nangis tuh. Lah. Nah, itu putus kopling itu. Yo, putus kopling itu. Jadi satu mengajak tua, kedua nangis tua, ketiga nah ngeraso banget pak kan tua nih nian banget umur 50 lebih baru pacaknya ke HP Android mangcik itu marah-marah budak muda anu ponahan kau baca tak muat ke mangcik akun Facebook iya. Oi mangcik lah tua nah kan gitu malah sudah nyekel HP ini Masya Allah. Sebenarnya sama baik hadirin sekalian. Idak budak, idak bak budak, dak yai budak belah nyekel HP ini kadang-kadang ngelupa. Nah muncul lagi. Kadang-kadang tua dak sadar diri tua. Berapa banyak kadang-kadang tidak peduli lagi di mana kita ni duduk. Malah sudah nyekel HP, hatta di masjid. Yohana ni tiap-tiap hari Jumaat ni, anak ni laki-laki panggilan ni. Saya tak tahu. Panggilan yang baik. Ngapa kamu nak nabur-nabur kan? Iya, panggilan yang baik. Maksudnya aku ni macam khotbah hari Jumaat. Kakek di masjid sana, kakek masjid sini. Keliling kan? Nah, bukannya juga laki-laki panggilan dah. Gawe baik nang. Jadi laki-laki panggilan ni lagi kadang-kadang masih tak lemah. Iya. Kadang-kadang ngadepi umat ni Pak, Masya Allah, nak sabar-sabar dia. Apalagi ngadepi bapak-bapak, ngenget ke ceramah, cadang aja bocor. Assalamualaikum Ustaz. Awas saya malam kakek. Apa dia? Ini ngancam apa ngapo? Awas saya malam kakek. Jadi apa maksudnya? Malam kakek Ustaz tu ceramah di masjid kami. Ngomong baik. Ustaz kakek malam jangan lupa ceramah masjid kami. Kira-kira mak mana Ustaz? Nak jumput apa tidak? Uji ku hari ni galak hujan. Menpacak jumput. Mak mana lah menpacak datang. Dosa nanyo.